Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisa lingkungan sekitar serta bagaimana kita mengenali adanya peluang dan bagaimana cara untuk membangkitkan ide-ide bisnis. Nah, sebelum kita membuka suatu usaha atau bisnis, maka kita perlu melakukan analisis terhadap kompetitor atau usaha-usaha yang telah ada sebelumnya yang sebedang dengan kita. Apa itu analisis kompetitor atau analisis kompetitif? Analisis kompetitif didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi pesaing-pesaing pada usaha yang sejenis dengan kita dan melakukan riset terhadap strategi pemasaran mereka yang berbeda. Oleh karena itu maka analisis kompetitif ini kita lakukan untuk mencari tahu kira-kira apa yang dilakukan oleh kompetitor kita dengan bisnis yang sama. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari kompetitor dibandingkan dengan bisnis yang akan kita jalankan. Nah, lalu siapa yang kemudian menjadi sasaran dari analisis kompetitif kita ini? Yang menjadi sasaran adalah tentunya usaha yang sejenis dengan ide kita, yang sudah settle, yang lebih baik, yang posisinya ada di atas dari usaha yang kita rencanakan, bukan terhadap kompetitor yang berada di bawah kita. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah kita mengidentifikasi kompetitor kita. Kita cari bagaimana kompetitor atau pesaing kita yang memiliki kesamaan bisnis dengan kita. Sebagai contoh misalnya kita memiliki ide untuk melakukan bisnis di bidang roti. Nah, ini kita bisa melihat komputer kita misalnya di Instagram ini, kita bisa melihat bahwa ada suatu usaha yang bergerak di bidang yang sama yang memiliki akun Instagram dengan follower yang sampai jutaan ya. Nah, ini adalah salah satu kompetitor kita. Nah, dari situ kita mempelajari apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari komputer kita. Nah, yang cara yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi terhadap kompetitor kita temukan komputer kita yang mana. Yang kedua adalah dengan melakukan analisis terhadap kata kunci yang digunakan oleh komputer kita. Nah, ini kita lakukan ketika pemasaran kita lakukan secara digital menggunakan platform yang sifatnya digital. Nah, sebagai contoh misal karena kita tadi mengambil contohnya di Instagram, ya kita akan lihat keyword atau keterangan yang diberikan oleh akun Bitsuite. Nah, itu Benazla itu apa? Jadi yang menjadi dasar ketika kita melakukan searching atau pencarian. Nah, kita dapati yaitu bahwa keywordnya itu adalah dessert ya. Jadi dia melakukan tagging sebagai pelopor dessert box nomor 1. Nah, keyword-keyword unik ini yang perlu kita cari dan kita temukan. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan strategi membangun jaringan dari kompetitor kita. Dari sisi apa yang dilihat? Kalau kita menggunakan pemasaran menggunakan media sosial,
seperti Facebook, maka yang kita perlu lihat adalah konten dan pewaktuannya atau timingnya. Nah, sebagai contoh misal untuk yang Bitsuite tadi, kontennya Anda bisa lihat di gambar yang pertama itu, ya dia sebenarnya kan mau memasarkan mempromosikan produk rotinya ya. Tetapi dia membuat konten karena kecenderungan dari pasarnya itu adalah yang disasar adalah anak-anak muda yang menyukai film-film atau drama Korea, sehingga dia menggunakan kontennya adalah merupakan potongan-potongan dari film atau drakor. Nah, sementara yang dipasarkan itu sebenarnya adalah dia ingin mempromosikan terkait dengan rotinya. Nah, yang berikutnya adalah contoh dari konten yang kedua, yaitu menggunakan ini salah satu yang menjadi trending saat ini. Nah, sebagai contoh untuk yang di foto yang kedua adalah kontennya menggunakan foto dari siapa ini? Sultan Ghazali ya, yang fotonya terjual 1,5 miliar di Metaverse. Jadi memanfaatkan konten-konten yang kemudian lagi booming, lagi trending di saat ini, maka itu akan membantu untuk meningkatkan strategi penjualan kita. Nah, langkah yang keempat adalah kita harus menganalisis bagaimana strategi dari kompetitor kita dalam melakukan penjualan ulang. Nah, sebagai contoh misalnya untuk yang di akun Bitsuite ini, dia memposting terkait dengan menanyakan bagaimana kabar arek-arek Surabaya. Nah, ini dari followernya itu yang menjadi segmen salah satunya adalah arek-arek Surabaya ya. Jadi anak-anak yang dari Surabaya yang menjadi followernya itu kemudian disapa kembali. Jadi remarketing strategi itu artinya bagaimana strateginya dia untuk memasarkan kembali produknya terhadap orang-orang yang sudah mengunjungi profilnya atau memfollow ininya. Bisa jadi mereka belum membeli, belum pernah membeli, atau mungkin juga yang sudah membeli tetapi kemudian diperlukan penekanan khusus supaya akhirnya mereka memutuskan untuk membeli, atau yang bagi yang sudah pernah membeli mereka memutuskan untuk membeli kembali. Nah, cara apa yang digunakan atau strategi apa yang digunakan itu yang perlu dianalisis dan dipelajari. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk mengenali atau mengidentifikasi adanya peluang. Nah, ada 3 cara yang lazim digunakan untuk mengenali suatu peluang. Yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan terhadap tren atau kecenderungan yang ada di masyarakat ya, saat ini. Sebagai contoh misalnya Anda melihat saat ini sedang trending masyarakat itu menggunakan sepeda, misalnya secara spesifik sepeda yang Minion contoh. Nah, maka dengan kita mengamati adanya trending seperti itu, maka kita punya peluang usaha untuk membuka toko Minion atau hal-hal yang berhubungan dengan sepeda tadi. Nah, cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan permasalahan. Jadi permasalahan apa yang ada di masyarakat yang saat ini ada, itu kita pelajari, kita analisis, selanjutnya kita tawarkan solusinya. Sebagai contoh misalnya Anda melihat permasalahan di sekitar tempat tinggal Anda misalnya. Anda melihat di sana itu misalnya di perumahan itu yang cukup rapat, kemudian rata-rata adalah pekerja dan mereka tidak memiliki tempat misalnya untuk menjemur pakaiannya, atau mungkin tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya, maka itu adalah suatu permasalahan kan, mereka terkendala dengan cucian.
Maka dengan melihat permasalahan itu memunculkan ide bagi Anda untuk menawarkan solusi, yaitu bagaimana kalau pakaian mereka itu kita cucikan dengan kita membuka usaha laundry. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menemukan celah. Jadi menemukan perbedaan antara usaha-usaha yang sejenis. Jadi sebagai contoh, misalnya kita melihat di usaha A, di toko A yang menjual produk tertentu, itu pelayannya seperti ini pelayanannya. Nanti di toko B yang menjual produk yang sama dengan toko A, itu pelayanannya seperti ini. Nanti kita bandingkan, kira-kira dari kedua ini apa yang masih kurang. Ya kita temukan gapnya. Yang kurang apa? Ya kita semakin banyak kita melihat gap atau perbedaan kesenjangan dan di antara layanan yang diberikan oleh usaha yang satu dengan yang lainnya, maka dari situ kita akan bisa menemukan, oh berarti kalau saya membuka usaha yang sejenis, maka saya akan begini. Nah, itu adalah dengan mencari kesenjangan yang ada di pasar sejenis saat ini. Nah, ini contoh misal bagaimana kita mengobservasi kecenderungan atau tren. Ya, ada beberapa hal yang mendasari tren, yaitu pertama adalah dari daya ekonomi. Ya. Jadi kondisi perekonomian itu seperti apa, kemudian kemampuan dari konsumen untuk membeli seperti apa. Nah, itu dari daya beli ekonominya. Dari sisi sosial misalnya, nah nanti setiap daerah tertentu itu memiliki perubahan kecenderungan yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi misalnya lagi di Banyuwangi itu adalah trendingnya ini musimnya, yang di Jember mungkin trendingnya lain, sehingga ketika kita memutuskan untuk membuka usaha itu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakatnya. Kita nggak mungkin kemudian yang tidak trending di Jember, ya tidak diminati, kemudian kita bawa ke Banyuwangi. Nah, itu akan membutuhkan effort yang lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keuntungan teknologi. Jadi kelebihan teknologi yang ditawarkan itu juga dengan adanya teknologi baru kita bisa memanfaatkannya. Nah, tren-tren perkembangan teknologi itu bisa menggantikan cara-cara atau teknologi lama yang digunakan, baik untuk membuat produk, memasarkan produk dan sebagainya. Nah, juga yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah perubahan politik maupun regulasi. Jadi kita juga perlu memperhatikan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, bahwa misalnya suatu produk ini dilarang. Nah, kita nggak mungkin kemudian memasarkan produk yang dilarang oleh pemerintah. Nah, kemudian dari tren tadi kita juga bisa melihat gap atau opportunity dari bisnis yang lain. Jadi yang seperti saya contohkan tadi yang di gap tadi. Nah, gap itu atau kesenjangan bisa jadi itu dari sisi produknya, kan? Atau dari sisi layanannya, atau dari sisi lokasinya, atau dari sisi cara penjualannya, dari sisi apa lagi misalnya bentuk tokonya, dari sisi platform penjualan yang digunakan. Nah, ini gapnya bisa macam-macam kan. Anda bisa membandingkan satu dengan yang lainnya, kemudian melihat kesenjangan yang bisa dimanfaatkan sebagai keunggulan dari produk atau ide kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari
bagaimana melihat tren. Nah, ini naked pizza ini berawal dari apa? Dari tren sosial. Tren sosialnya apa? Yaitu adanya kenaikan minat terhadap hal-hal yang berbeda. Ada kenaikan minat terhadap hal yang berbeda, kemudian masyarakat itu senang terhadap kecenderungannya rasa-rasa yang lebih kuat, dan juga trennya adalah masyarakat menyukai makanan-makanan yang lebih sehat. Nah, dari 3 tren tadi itu maka kemudian menghasilkan sebuah ide bisnis berupa produk, servis maupun peluang, yaitu pertama adalah dengan membuat restoran yang lebih sehat. Kemudian dari sisi yang pembedanya tadi itu dengan mengemas pizzanya ini menjadi bernuansa etnik. Nah, ini adalah solusi-solusinya. Nanti Anda kalau tertarik dengan pizzanya bisa dicek di link perusahaannya. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain, untuk yang bentuk penyelesaian masalah ini adalah untuk InstaEdu. Jadi kalau Anda tahu platform pembelajaran seperti di Ruang Guru lah, ini kalau Indonesia ya. Jadi melihat permasalahannya apa? Permasalahannya adalah bahwa didapati kesulitan bagi siswa untuk terhubung dengan tutor atau pengajar yang online. Nah, maka itu adalah permasalahan. Dari permasalahan itu maka diciptakan solusinya. Solusinya apa? Maka dibuat platform yang bisa memfasilitasi secara online supaya siswa dengan tutornya itu bisa berinteraksi kapanpun. Nah, itu solusinya. Nah, bentuk solusinya adalah dengan membuat aplikasi atau laman instaedu.com. Nah, ini salah satu bentuk dari pemecahan permasalahan. Nah, ada macam-macam ya. Kalau Anda melihat Gojek, GoFood itu juga merupakan salah satu bentuk dari ini. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana menemukan kesenjangan. Ini salah satu contohnya, kesenjangan yang ada di dalam pasar. Nah, sebagai contoh, gap atau kesenjangan yang ada di pasar saat ini, itu adalah tidak adanya tempat fitness, ada pusat kebugaran yang buka 24 jam. Ya, misalnya kalau kita melihat di fitness sana bukanya hanya pagi sampai sore, ada lagi fitness tempat lainnya bukanya hanya sore sampai malam, ada lagi hanya buka malam saja. Nah, itu adalah gap kesenjangan yang ada antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Nah, Anda bisa melihat ini sebagai peluang. Peluangnya apa? Kalau begitu, karena nggak ada yang bukanya 24 jam, ya saya buka pusat kebugaran yang bukanya 24 jam. Nah, jadi idenya adalah membuka fitness center atau pusat kebugaran yang buka 24 jam. Ya, sebagai hasilnya adalah ini, misalnya dibuka fitness center yang namanya adalah 24 hour fitness. Nah, itu contoh melihat gap ya ada di bisnis sejenis. Oke, saya kira materi kita cukup sekian. Sampai ketemu lagi di materi kita yang lainnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.